Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara konfigurasi wireless access point di Cisco Packet Tracer. Yuk kita simak! Langkah pertama, kita akan membuat topologi jaringan wireless dengan memilih router, switch, access point, dan end device. Di sini routernya saya menggunakan router PT, lalu untuk switch-nya juga sama, switch PT. Lalu untuk akses poinnya kita bisa memilih di bagian network devices dan kita memilih wireless devices. Ada beragam perangkat wireless, kita akan memilih APPT. Nah, untuk end device-nya, saya memilih PC, lalu laptop, lalu tablet, dan smartphone. Nah, di sini tablet dan smartphone sudah bisa terhubung dengan access point. Hal ini dikarenakan tablet dan smartphone memiliki interface wireless sehingga bisa langsung terhubung dengan access point. Selain interface-nya yang sudah wireless, smartphone dan tablet dapat terhubung dengan access point karena access point memiliki SSID yang default dan tidak memiliki authentication atau tidak ada passwordnya. Kita akan buktikan dengan melihat access point-nya. Nah, di sini SSID-nya merupakan default dan tidak memiliki password atau tidak memiliki authentication, sehingga tablet dan smartphone bisa langsung terhubung. Sedangkan untuk PC, kita harus mengganti interface-nya terlebih dahulu, yang semula merupakan path Ethernet menjadi interface wireless. Bagaimana caranya? Yaitu dengan masuk ke physical, lalu kita akan mematikan tombol power yang semula powernya on menjadi off. Setelah itu, kita akan mengganti interface-nya dengan cara di-drag ke arah modules, lalu akan menggantikannya dengan WMP300N. Nah, setelah terpasang, kita akan meng-on-kan lagi tombol power-nya. Nah, di sini interface-nya sudah menjadi wireless dan SSID-nya sudah default dengan tidak memiliki authentication. Kita lakukan hal yang sama dengan laptop. Matikan terlebih dahulu tombol power, lalu kita drag interface yang sudah ada, kita gantikan dengan WPC300N, yang mana itu merupakan interface dari wireless. Jangan lupa untuk meng-on-kan lagi tombol power, lalu kita lihat SSID-nya sudah default dan tidak memiliki authentication, sehingga tada, semuanya sudah bisa terhubung dengan access point. Pasangkan kabel dari router ke switch, lalu dari switch ke access point dengan menggunakan kabel straight. Lalu langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi router. Kita pilih CLI, lalu kita ketikkan EN, konfigurasi terminal, lalu kita akan memilih interface FA00. Dari mana? Nah, dari sini. Oke, sip.
Lalu kita akan menambahkan IP address pada router. IP address ini akan digunakan sebagai gateway dan DNS server bagi end device. Nah, kita no SH, maka router sudah menyala. Ya kan? Lalu langkah selanjutnya, kita akan memberi IP DHCP atau IP otomatis untuk end device yang terhubung dengan jaringan wireless. Ikuti langkah-langkahnya ya. IP DHCP yang akan digunakan oleh end device tidak akan meliputi IP 192.168.2.1 karena IP tersebut telah digunakan untuk gateway dan DNS server, sehingga kita akan menulis intak IP DHCP exclude address 192.168.2.1. Nah, untuk pengaturan IP DHCP telah selesai. Kita lihat di sini routernya sudah memiliki IP address. Lalu untuk PC-nya, dia sudah memiliki gateway dan DNS server 2.1. Lalu kita akan melihat IP address-nya, yaitu merupakan 2.5. Lalu untuk laptop, kita akan melihat IP address-nya. Ternyata untuk laptop memiliki IP address 2.2. Lalu untuk tabletnya, IP address-nya 2.3. Dan untuk smartphone, IP address-nya yaitu 2.4. Maka di sini sudah terbukti bahwa IP address sudah dilakukan secara DHCP atau secara otomatis. Lalu kita akan mengatur SSID dan authentication pada access point, yaitu dengan masuk ke config, lalu kita akan ubah SSID yang semula default menjadi yang kita inginkan. Di sini saya menulis labcom 1, lalu authentication-nya akan memilih WPA2PSK dengan password computer OK. Nah, setelah terset, maka tidak ada yang terhubung karena itu tadi PC dan end device lainnya menambahkan SSID dan authentication yang merupakan bawaan. Lalu kita akan setting terlebih dahulu SSID dan authentication sesuai dengan SSID dan authentication yang telah disetting di access point agar bisa terhubung dengan jaringan wireless.
Tada, sudah bisa terhubung. Lalu kita lakukan hal yang sama pada device lainnya. Nah, sejatinya, konfigurasi wireless access point sudah selesai. Kita akan membuktikan dengan mengirim pesan atau ping. Yeay.